ketemu lagi sama aku Angel dan kali ini aku sama suamiku. Hai dulu yang. Hai, Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, puasanya lancar sampai nanti Lebaran nih. Bentar lagi Lebaran. Puasanya full. wah ada nggak puasa? Aku yang nggak full. Oke, kalau yang baru nonton channel aku sebenarnya udah pernah ada suami belum sih ya? Di vlogku kayaknya belum. Jadi ini suamiku, kenalin namanya Imam. Hai, say hi semuanya. Hai, Gitu, jadi kali ini kita itu mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol sans gitu. Biasanya kita itu selalu ngobrolin sesuatu yang kadang-kadang setelah selesai baru kita sadar kenapa nggak di record aja gitu kan. Nah kali ini kita juga mau ngobrol random, nggak tahu apa topiknya, terus nggak ada skripnya juga. Terserah aku mau nanya apa. Yang juga boleh nanya aku apa aja. Jadi jadi ini itu. jadi yang nanya tuh aku nanya ya. Ya boleh, aku nanya Ayang nanya aku juga boleh. Tapi ini tuh berhubungan dengan tahun lalu dan kita mau apa nih di tahun ini gitu. Udah mau pertengahan tahun karena ini kan udah bulan Mei gitu. Biasanya kan kita selalu membahas itu di awal awal tahun ya. Nah, semenjak ada Adam kemarin itu kita tidak pernah punya waktu untuk ngobrol-ngobrol begini gitu. Biasanya kita setiap malam tuh pasti ngobrol dulu gitu. Terus Sekarang aku mau tanya, kamu di 2020 apa aja yang sudah kok aku dicek? banget sih mah? Alay banget sih mah. Iya iya iya. 2020 apa aja yang udah papa capai sebagai suami? Sebagai suami, iya sebagai 2020 2020 kan udah punya ini anak 2020 kita. 2021 sih? Ini 2021 yang Oh, iya. Jadi 2020 dulu. 2020 apa yang udah dicapai deh? 2020 enak dong. Anak. Oke, checklist anak. Terus Nggak, 2020 memang yang paling apa? Yang paling target utama adalah anak ya. Jadi memang aku pengen punya anak itu nggak 2021 lahirnya. enggak, tapi bohong ding. Karena waktu aku hamil, itu kan aku hamil kan setelah 3 bulan menikah ya. Terus 4 abis bulan. itu, iya 4 bulan menikah ya, karena aku bulan April positifnya. Terus dia tuh kayak santai aja mukanya, terus aku bilang, ya nih aku hamil, aku hamil. Terus dia kayak, kan kita kan belum bulan madu yang, aku kan Iya, maunya cuma bulan madu dulu. Kok kita udah punya anak sih? Gitu iya, loh. cuma maksudnya habis itu kan tahu hamil, Hmm. tahu hamil terus pengennya memang eh karena udah tahu hamil bulan April itu tanggung gitu loh, jangan sampai 2021 lahir anaknya, biar satu letting sama teman-temanku. Yang buat aku diinduksi. Dan aku baru tahu kalau diinduksi itu Enggak, sesakit itu. enggak, tapi memang sebenarnya harusnya emang udah lahir di tanggal berapa mah? Sebelum tanggal 25 Iya ya? intinya 25 sebelum harusnya. Desember ya Pas 25 Natal harusnya. Cuma karena nggak tahu karena berbagai hal malahan mundur ya. Mundur. Mundur jadi Tapi posisinya udah di bawah sih. jadi makanya kata periksa ke dokter obstinnya Hmm. mau diinduksi apa sesar. Awalnya malah mama mau Aku mau sesar ya. sesar. Oh jangan dong. Aku udah bilang sama dokternya, dok, aku mau sesar aja. Jangan Aku juga dong. sudah bilang sama suami yang aku kayaknya mau sesar Jangan aja. dong. Gitu. Karena apa? Karena kalau sesar udah sesar sekali itu kan harus sesar selanjutnya ya. Enggak harus. Iya maksudnya apa apa jenengnya mah? Kemungkinan besar. Bukan. Apa? Apa jenengnya? Ya Oh, jadi apa? Aku nggak tahu. kalau sesar, kalau sesar terus lahir normal mau lahir normal itu resikonya lebih besar Koresi. resikonya. Jadi sehingga memang kalau dia sesar satu kali ya lebih baik dan amannya dia akan sesar lagi dan sesar maksimal 3 kali. Nah makanya ya aku takut dong ya nanti aku cuma punya anak kontraknya sebenarnya pengen punya anak 5 cuma ya nggak tahu ya walau alam ya cuma kan kalau bisa normal ya kenapa enggak sih gitu ya. Ya lahiran normal itu kan sebenarnya kan dambaan setiap wanita yang wanita sama. Jadi gitu, jadi anak ya,
anak aku lahir normal tercapai. Yang nggak tercapai aku mengasihi, asi eksklusif Asih. ya. Ya mungkin karena ini kali Mbak ya, apa anak pertama ya pertama, terus Aku yang nggak disiplin, Ya. pumping dan mungkin semua ya. Jadi direct ke anak. kebetulan kan dari Mama Adam kan juga Ibu. ya pertama, maksudnya anak pertama yang menikah, Betul. ya kan? Anak pertama menikah. Aku juga satu-satunya malah, dan baru baru aja. pertama. Jadi mungkin orang tua kita juga ngelihat kita juga bingung juga ya. Walaupun beliau-beliau juga sudah punya pengalaman, tapi kayaknya lihat kita juga gimana gitu ya. Terus dari kitanya juga mamanya kurang disiplin, darinya disiplin dalam memberikan ASI ya. Jadi Adam itu memang nggak ASI, Sebulan asi Pak. sempat ASI, Sebulan. cuma karena nggak rutin ya, jadi dia berhenti. akhirnya berhenti ASInya berhenti. Terus jadi sekarang susu formula ya. Tapi terlepas dari itu sih, ya mungkin bukan ya mungkin awalnya kecewa, tapi insya Allah ya semoga aja Adam Terbaik. ya terbaik lah ya, semuanya ada jalannya. Jadi sekarang Adam susu formula sih pakainya. Buat ibu-ibu yang pakai susu formula nggak apa-apa, semangat aja. Tapi tetap harus pakai ASI ya. Loh, enggak, saya Aku dan enggak, itu tuh selalu berantem masalah asi dan enggak, susu sekarang formula. ini coba anak kedua pengen ASI atau formula. Nah, tapi enggak, dalam hati aja. Dalam hati tuh pengen. Ya pengen asi sebenarnya. Makanya dia kan tetap dalam hati kecil pasti pengennya tetap pengen ASI toh. Betul. Sampai 2 tahun toh Iya, gitu. Nah, pasti. jadi tetap usahakan dulu. Mungkin waktu itu memang kita yang kurang mengerti Ya, caranya, aku nggak disiplin. kurang disiplin, Ya. dikiranya bagaimana gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita juga dengan itu kan belajar toh. Betul. Jadi ya insya Allah anak kedua bisa ASI kan. Ya insya Allah. Ya iyalah, maksudnya kita nggak memberikan ASI itu bukan karena kesengajaan. Iya, betul sekali. Asi nggak berhasil. Terus apa nih yang udah dijawab? Sawah. Ya kan pencapaian juga kan apa yang sudah dicapai. Iya, jadi biar sinkron gitu loh. Itu 2020 apa? 2020. Ya, jadi 2020 itu aku pengen punya usaha sendiri sebenarnya. Jadi apapun itu sebenarnya. Jadi aku mencoba untuk belajar jadi petani sih. Ya aku jadi buta. Jadi belajar mengelola sawah ya. Jadi ada kecil-kecilan sawah sih. Belajar dengan berbagai kesulitan jatuh bangunnya sih, merasakan Sedikit-sedikit sih. Ya mungkin tahu. suatu saat kita bisa ceritakan soal itu, Iya, khusus betul. soal itu dari sih. sampai gitu ya. Ya sawah. Oke, sawah. Terus apa lagi 2020 yang udah? Anak, sawah. Itu bukan, maksudnya bukan mau sombong punya sawah, Bukan. Maksudnya karena aku tuh sebelumnya tuh belum melakukan usaha yang sendiri untuk diriku sama untuk keluarga ya. Iya. Jadi maksudnya memang usahanya sendiri. Karena kan selama ini kita kan pekerja ya. Ya. Aku kerja gitu. Dan aku juga pekerja. Maksudnya dapat yang sudah uangnya selesai. itu dari bekerja, Iya. bukan dari usaha swasta, apa ya? Wira swasta ya. Bukan bekerja sendiri gitu. Nah, terus makanya itu sebagai keinginan salah satunya ya sawah. Iya. Dan sebenarnya ini itu kita dokumentasikan untuk bisa kita review lagi ya, yang kita bisa lihat lagi terus. Ya kenang-kenangan aja sih. Iya bisa kita lihat lagi terus misal apa namanya maksudnya Ntar kalau simpen enggak, rapi gitu ya kalau kita loh. tua tuh Kita bisa lihat kelihatan, alayan kita dulu gitu iya. kan. Dulu gantengnya papa gimana gitu kelihatan mah. Skip Ya, aja. lanjut, terus. Terus habis itu apa lagi di 2020 nih? Ya terakhir Adam sih. Udah ya, itu aja ya berarti ya. 2021 yang mau dicapai apa aja? Yang Ini mau kita dicapai? kita kan udah di bulan kelima nih sekarang. Sebenarnya 2021 yang mau aku capai itu adalah akikahannya Adam, belum. Iya, kita belum mengakikah anak kita, perlu diketahui Karena- saudara-saudara. Ya karena sebenarnya akikah ya apa? Wajib kan. Aku itu selalu sama dia itu bilang, "Pak, ayo kita akikah mumpung bulan puasa gitu kan." Tapi suamiku itu orangnya maunya keluarga itu
kumpul kayak gitu. Sedangkan aku mikirnya sekarang tuh lagi koronces, susah banget ngumpulin orang. Terus aku tuh maunya yang simpel aja, udah deh kita mending catering aja, kan udah banyak banget tuh sekarang yang cateringnya tuh sesuai syariah, terus habis itu udah langsung dibagi-bagiin aja kelar. Jadi, intinya aku itu maunya tuh yang simpel aja Mah ini gak ada gitu. studio mama gak ada AC-nya. Ada kita pakai ingin doakan semoga next bisa ada AC-nya gitu, jadi pas make up orang juga nggak panas. Mas banget. Bisa cek hasil make upnya di angeliaayu.makeup. Oke. Apalagi di 2021 tadi? Iya itu alasannya sih Akikah karena satu. alasannya ya karena Masih pandemi. kalau aku sih pengennya tuh memang Keluarga keluarga ya. semua. Cuma karena Belum. pandemi juga belum sih. terkumpul. Tapi ya nanti belum juga sih enaknya gimana. Rencananya juga maunya malah lebaran. Ternyata lebaran juga nggak boleh mudik Nggak toh. boleh mudik. Jadi masih tertunda. Insya Allah ya Secepatnya segera secepatnya dilakukan. segera. Karena aku kayak punya utang, karena aku belum Oh iya dihadirkan. jelas. Gitu. Terus apa lagi? Apa? Dia yang mau dicapai di 2021? Aku mau sekolah. Oke. Terus? Tapi kita nggak usah bahas. Tapi keinginan aku mau sekolah. Oke. Terus? Apa ya? Aku pribadi apa? Hmm. Apa ya? Enggak sih, cuma itu aja. Orang nggak punya cita-cita aneh banget. Ya kalau pengennya banyak mah. Iya, maksudnya yang bisa Nggak, dicapai kalau apa targetnya gitu loh. sekolah sih. Target terbesar. Target terbesar itu. Oke. Karena istri udah punya, anak udah punya, rumah lagi proses, Mobil udah. mobil udah, motor udah, mau nambah sih. Apalagi? Kalau boleh nambah motor sih. Terus apa lagi nih? Sekolah lagi. Kalau Udah mama itu aja. Alhamdulillah dia nggak minta aku nambah anak tahun ini. belum, nggak, belum kepikiran. Itu tuh yang bikin beberapa temanku tuh tanya, Mbak kamu KB nggak? Dan Oh. aku tuh dengan tenangnya jawab enggak, aku bilang gitu. Karena silahkan dijawab. Enggak, maksudnya gini, keinginan sih bukan keinginan punya anak harus punya anak lagi ya. Ya contoh sama Adam lah. Kan juga kita tidak pernah berencana, kita udah Kan jalan-jalan dulu, jalan-jalan pacaran dulu gitu kan. Tapi itu ternyata punya anak juga. Jadi maksudnya bukan suatu keinginan besar harus targetnya kapan. Nah, sama. Tapi kalau misalnya dikasih karunia lagi ya nggak masalah. Kenapa tidak membolehkan aku KB? Emang ya sebenarnya papa nggak pernah bilang boleh atau tidak boleh ya. Nggak pernah bilang, nggak Bilang, usah. ya nggak usah. Maksudnya Nggak usah kan berarti tidak membolehkan dong. iya oke lah. Kesimpulannya gitu ya. Iya. Cuma alasannya sih simpel aja. Pertama ya buat apa? Untuk jarak paling nggak setahun. Nah makanya karena papa itu memang tidak punya harus 2 tahun jarak 3 tahun. Kapanpun diberikan, kapanpun belum diberikan tuh it's okay gitu loh. Jadi sehingga memang ikhlas aja bapak. Itu yang pertama. Kedua ya nambah-nambahin pekerjaan aja mah. Udah minum. Kan ada Iya nggak sih? ada yang ayu di coy. Ya oke ya Ayudi ada Walaupun sih. sebenarnya proses pemasangannya gimana aku nggak tahu, tapi kayaknya aku takut ya. Iya maksudnya kan nambah proses. Iya. Nambah proses. Kalau mau ngomong pembahasan Nggak usah panjang, berapa SKS. ya suatu saat bisa kita bahas juga sih. Iya. Bagaimana sih Alat kontrasepsi. cara masang IUD iya. ceritain ya. Iya ceritain. Kalau perlu ada alat peraga. Kalau perlu. Sampai mana tadi? Gitu, sampai anak. Nah itu makanya ngapain sih gitu. Toh juga KB-nya sih KB juga sebenarnya, cuma bukan menggunakan alat. KB alami lah. Oh biasanya kan kalau di dalam satu keluarga ada 2 batita, bayi di bawah 3 tahun. Terus kenapa? Masalahnya apa? Yang aku baca ya, itu aku sih nggak baca jurnal atau apa, cuman sekilas aja baca di Instagram yang tidak tahu kebenarannya karena sumbernya dari mana juga aku nggak lihat pasti. Beresiko ibunya depresi lah. Ya tergantung, mama aja anak satu depresi. Iya tapi karena kan kita kan nggak pakai ban dan nggak pakai sus. Iya itu tergantung. Anak itu kita pegang berdua. Adam. Rumah kita beresin berdua. Karena kalau misalnya dia nggak mau pegang Adam dan aku nggak bisa beresin rumah, ya pilihannya
harus ada yang bersihin rumah dong gitu kan. Kita kan Gini, selalu Mbak. ada solusi kan. Alasannya kalau menyinggung masalah SUS dan ART, Mbak, itu sebenarnya gini sih. Fase hidup itu kan suami istri anak ya. Ya Mbak dan ART itu kan sebenarnya apa ya? Bantuan, alat bantu sebenarnya. Kewajiban kita hidup itu ya itu sebenarnya. As suami, as bapak, as ibu dan as istri gitu loh. Ya, jadi makanya papa itu kenapa selagi kita masih bertiga lah minimal ya, kita bertiga ya kita lakukan sendiri dulu. Pertama kita rasain dulu lah, maksudnya ya menikah berdua, jalanin hidup keluarga bertiga, ya jalanin apa yang dilakukan gitu loh. Maksudnya kita lakuin dulu deh gitu. Kita belajar dulu as husband ya, as father, as mother. Istri itu bahasa as wife gitu loh. Jadi maksudnya Jangan wolf. Ya, itu kalau dari awal kita punya Mbak ya, lu kapan belajarnya gitu. Aku kapan belajarnya. Nah itu dia, jadi kalau aku tuh kalau sama suamiku jadi emang mau dia pulang jaga malam kayak mau apa kayak kalau misalnya emang rumah udah berantakan aku udah nggak betah, Adam tuh pasti aku kasih ke dia dan konsekuensinya dia harus pegang Adam mau nggak mau ya Pak. Iya, Karena dia udah deal di awal, maksudnya ya mau nggak mau emang tugas kita begitu. Oke kalau gitu, karena kan aku di rumah juga nggak cuma main Zuma ya Pak ya. Main apa mah? Main Zuma, klik 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 gitu. Makanya dia kan selalu bilang kita berdua itu sama-sama bekerja, bedanya aku bekerja di rumah, dia bekerja di luar. Jadi ketika dia nggak ada alasan tadi di rumah sakit aku banyak pasien lah, tadi aku bla bla bla, jam ngajarku banyak atau apa, tidak ada alasan itu. Suamiku tidak pernah beralasan seperti itu. Jadi kalau misalnya aku beresin rumah ya dia pegang Adam. Ya, Atau kalau Adam, kan? ya kadang kalau misalnya Adam lagi nggak mau sama papahnya, sama mamahnya ya papahnya yang melakukan itu. Ya aku ya masak kok. Iya. Aku juga masak kan. Kalau Adam memang lagi nggak mau gitu. Gitu karena kan kebanyakan kan di masyarakat kita itu ketika suami udah pulang kerja itu tuh ya udah, maksudnya rumah ya udah kamu aja gitu loh Pak. Kebanyakan. Aku nggak gitu kan. Iya. Ya, aku maksudnya mau pulang jam berapapun tetap ada harus aku pegang, tetap aku pegang. iya, makanya kan kebanyakan di luar sana itu seperti itu. Makanya banyak yang pakai Mbak dan Sus. Karena kan nggak mungkin dong ketika gini, Papa pulang. Terus abis itu kadang kan anak itu kan nggak mau ditaruh. Ada ya, ada fase seperti itu nggak bener-bener nggak mau ditaruh. Jadi kan kita kadang belum sempat mandi, belum sempat apa gitu. Kalau misalnya ketika papanya pulang terus bukan papanya yang megang, terus siapa? Ya kan? Kalau misalnya ada yang bilang, aku kan suami, aku udah cari nafkah, aku capek pulang harus megang anak, bla bla bla. Istri gitu kan, kerja di rumah tuh udah capek. Nah, seorang istri itu walaupun dia tidak bekerja di luar, menjadi ibu rumah tangga itu juga capek. Aku bilang sama bilang sama madam, bekerja di rumah itu jangan dianggap sepele, itu lebih berat. Ya 24 jam. 24 jam. Jadi tanggung jawabnya ya rumah. Rumah itu yang mulai dari listrik, ya keuangan dan sebagainya, air dan sebagainya, anak, belum lagi jadi istri gitu loh. Nah itu berat sekali. Nah jadi jangan dianggap enteng, dan aku nggak pernah menganggap enteng itu gitu loh. Makanya aku sama madam ya sepakat ya gitu, ya udah kita bareng-bareng gitu. Dan pun kalau misalnya kita capek banget ya udah gitu. Kita lihat priority lah. Yang paling prioritas ya tetap Adam dong. Jadi tetap Adam yang nomor satu gitu loh. Masalah ibaratnya rumah kotor ya udahlah gitu loh, maksudnya ada go clean, ada ya kalaupun nggak sanggup ya besok atau kan nggak masalah gitu loh. Masak juga bisa Grab masuk ke sini. Iya, gitu. Masih bisa beli gitu. Cuma kan kalau anak nggak bisa ya. Maksudnya bisa sih, cuma maksudnya kalau aku lebih prefer anak tuh tetap dipegang sendiri sih. Iya, walaupun waktu kita ngobrol masalah Sus dan Mbak ini kan aku bilang walaupun ada Mbak dan Sus, Adam tetap aku yang pegang gitu kan. Tapi karena suamiku menyanggupi, ya udah nggak usah pakai Mbak Sus lah,
Mbak dan Sus itu masih bisa kita handle gitu. Tidak ada alasan dia pulang dari kerja capek nih, nggak bisa megang Adam, kamu aja gitu. Intinya kita belajar lah, ya kan. Padahal di awal sebelum aku nikah tuh aku tuh sudah berniat semuanya tuh harus aku yang pegang gitu. Tapi setelah aku sharing sama teman-temanku yang sudah menikah, itu nggak bisa, Angel. Kamu itu bukan Wonder Woman. Nih sekarang bisa nggak? Ya nggak bisa, tetap aku butuh bantuan papa lah. Iya, maksudnya kan bisa kan? Iya, maksudnya tuh tidak bisa aku semuanya sendiri, maksudnya nyetrika sendiri, masak sendiri, apa sendiri kayak gitu. Jadi temanku tuh udah bilang, kamu yakin Jel mau ngerjain? Aku aja nggak mau loh, dia bilang Tapi gitu. kuncinya itu sebenarnya di manajemen waktu. FYI temanku ibu rumah tangga sama kayak aku ya. Ya maksudnya manajemen waktunya yang perlu dipelajari. Maksudnya mana prioritas pertama, terus mana yang harus didahulukan. Bukan masalah manajemen waktu juga sih, karena Adam itu nggak bisa ditebak juga, masih pola tidurnya, jam tidurnya gitu tuh masih berubah-berubah, masih suka-suka dia. Priority juga harus dilihat. Misalnya ya tadi aku bilang kotor, rumah kotor, atau belum masak, Adam nangis, ya grab aja gitu loh. Iya. Itu kan manajemen waktu, tapi manajemen waktunya harus dipikirkan. Adam nangis, oh ini kayaknya Adam bakal nangis lama nih, gitu ya. Ya kita pesennya lah udah sebelum makan siang itu udah pesen duluan gitu loh. Ya, jadi bukan lewat dari makan siang baru kita pesen, kan itu manajemen waktu juga tuh. Iya sih, cuman kadang Adam itu kan nggak bisa ditebak. Kadang dia mau tuh goler-goleran seharian gitu, maksudnya aku tinggal ngapa-ngapain gitu mau. Kadang-kadang dia juga nggak mau gitu. Nah, ya gitu, yang penting dari suaminya juga sih kalau. Yang penting itu sebenarnya apapun itu dilakukan dengan hati ya, maksudnya mau secapek apapun tuh nggak pakai emosi ya. Ya itu kalau aku masih pakai emosi tuh. Adam nangis, aku ikut tantrum juga. Aku pernah nggak pulang kerja, udah pulang malam Adam nangis, aku marah-marah. Maksudnya aku mengeluarkan muka yang sebel. Enggak, kalau aku marah. Nggak pernah kan? Jadi ya kalau capek tuh langsung. Sebenarnya kuncinya tuh sebenarnya di sana. Mau apapun itu kalau kita dengan senyum, ya slow. Hidup tuh buat apa sih? Iya, cuman kadang dia kan nyebelin ya kalau anak-anak tuh. Lah itu memang gitu yang perlu belajar tuh begitu. Kalau nggak begitu, nggak merasakan. Punya mbak, punya suster, punya sus juga tetap aja merasakan malam. Nolek kan sama aja. Anggap gini deh, suster 24 jam. Emang nggak ada sus? Mau. Ada sus yang 24 jam. Kita in case kita bilang suster 24 jam, punya mbak. Mama ngerasain nggak freezer yang begitu Adam nangis? Kan nggak akan pernah ngerasain. Aku kasih ke susnya. Gitu loh. Jadi tidak pernah merasakan itu gitu loh. Iya, dan aku tuh dulu awal-awal ya Pak, 40 hari pertama tuh kayak pengen marah aja waktu Adam nangis gitu. Iya kan? Aku tuh sebel. Jadi kalau misalnya Adam tuh udah nangis gitunya tuh ya. Tapi sadar ya, iya, aku langsung lempar ke dia aja nangis gitu. Tapi sabar ya, sadar ya? Iya sadar lah. Maksudnya aku tuh marah gitu. Kadang aku kalau habis marahin Adam tuh nyesek juga sih. Ya iyalah. Ya Allah, ini anak gak tau apa-apa. Tadi tahu Meli. BTW nih, sorry ya pakai kaos ya mah. Aku males ganti. Aku juga pakai kaos. Oke, anak udah, terus sekolah ya yang terbesar. Tadi keinginannya. Gantian dong, tanya aku. Ya mama maunya apa? Nggak usah deh, aku aja yang nanya. Kalau misalnya ini acara siapa? Kan aku bilang aku mau ngobrol biasa sama papa. Karena biasanya kita ngobrol sampai malam-malam itu nggak pernah di-record. Tapi kadang-kadang ada yang iya bagus banget ya. Kadang kita ngomong, bagus banget tadi ngomong apa? Ulangi lagi, lupa gitu. Ini malah nggak bagus ya? Ini malah nggak bagus ngomongnya lagi nggak bagus. Mungkin karena ada kamera, ya Pak. Nah terus kalau misalnya ada aku dan Adam ada di dalam suatu situasi yang membahayakan. Pertanyaannya ini pertanyaan iyalah kan nggak apa-apa, suka-suka aku kan acara-acaranya aku. Nanti kalau misalnya mau gantian tanya kan aku. Nanti kalau misalnya mau gantian tanya ya di vlognya papa lah. Terus aku dan Adam ada di dalam situasi yang berbahaya. Siapa yang pernah selamatin dulu? Adam. Karena
nggak bisa berenang pasti mah. Berbahayanya apa dulu sih? Kan Ya apa yang berbahaya, misalnya di kapal nih, terus kapalnya mau tenggelam. Adam lah. Yang bisa diselamatin cuman bisa satu, aku apa Adam? Adam lah. Alasannya? Adam itu bagian dari mama, sebagian. Ini Gitu doang alasannya. ya nggak, maksudnya tuh gini loh. Adam itu kan mahakarya, pemberian, Emangnya cetakan bukan gue. bukan pemberian ya, titipan dari yang maha kuasa ya. Terus? Sehingga tanggung jawabnya itu besar banget buat jagain seorang Adam. Kalau di papa kan seorang Adam ya. Kalau mungkin kalau yang lainnya anak lah intinya. Ya tentunya pasti Adam yang aku jagain. Kalau mamah di situasi itu, mamah jadi papa ya, yang tak selamatin papa loh. Karena tanggung jawab mama itu apa? Karena mama itu mengabdinya ke papa. Bukan. Apa? Karena Jawabannya buat bukan itu. Karena buat apa? Dia gitu ya, mohon maaf. Terus, iya kenapa coba? Ya, kenapa? Kenapa aku milihnya, aku mau nyelamatin papa aja, Kenapa? bukan nyelamatin Adam. Kenapa? Nggak tahu jawabannya. Nggak. Karena yang bakal nemenin mama sampai tua itu papa. Oh gitu ya. Karena Adam itu, aduh pengen nangis. Suatu saat itu, aduh, Iya bener. Karena Adam tuh harus pergi. Iya sih. Cuma karena ya selagi papa masih bisa jagain Adam ya pasti papa akan jagain Adam terus sih. Ya maksudnya terlepas dari itu semua, segitu sayangnya kita ke Adam lah. nah, iyalah. Nih, ya pasti mama juga rela toh kalau papa nyelamatin Adam. Ya iya, maksudnya alasannya itu gitu. Kalau aku ya. Ya kalau papa lebih, karena memang tanggung jawab papa sebagai suami dan seorang ayah kan besar ya. Jadi makanya titipan Allah tuh harus tetap dijaga sih. Gitu jawabannya. Mau nanya apa lagi ya aku? Pakai nangis segala. Mau nanya apa coba? Saya 5 menit. Terakhir deh. Apa yang mau disampaikan untuk 2021 nih buat keluarga kayak buat apa? Kan kita kan biasanya gitu, kalau kita itu setiap habis diskusi apapun, apalagi membahas tentang 1 tahun ke belakang, kita kan pasti ada harapan buat tahun ke depan. ya ini harapannya sih kalau papa untuk mama ya semakin dewasa lah, karena fasenya udah berubah. Harus lebih, ya sekarang udah berbeda, udah jadi ibu ya. Kalau kemarin fasenya jadi istri, jadi istri sebentar, Ya. sebentar 4 banget, bulan. 4 bulan jadi istri. Ya, Terus sekarang udah jadi mama dan istri, sehingga double perannya. tanggung jawabnya lebih berat lagi. Jadi mama harus lebih ekstra belajar lagi untuk itu. Iya. Harapannya ya bisa berjalan dengan baik lah semuanya. Amin. Buat yang lain-lainnya sih insya Allah ya berjalan aja sih. Apanya yang Aku, berjalan? maksudnya aku nggak punya hal yang muluk-muluk gitu. Ya nggak punya hal yang muluk-muluk harus gini harus enggak sih. Lebih Aku tanya rencana 5 tahun ke depan gitu. ya karena aku orangnya sebenarnya nggak punya target yang gitu-gitu amat. Lebih ke personal sih kalau aku. Maksudnya naikin level diri kita. Kayak gitu, upgrade. Apa ya kita dulu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli sama apa ya. Aku harus duduk di kursi itu gitu kan. Biasanya kan gitu ya. Aku nggak punya yang kayak gitu. Aku lebih ke personal diri kita dulu. Karir malah nomor sekian sih, nomor 2 lah malah. Pertama tuh adalah Pantes nomor 2. Soalnya saya pengen jadi wakil. personal diri kita itu untuk menunjang kita di dalam keluarga. Jadi level aku
aku sebagai suami dan ayah, level mama sebagai ibu dan istri itu harus naikin dulu untuk One, menjadi is two, is three. ya Terus gitu sih. Itu dulu lah, nggak usah muluk lah. Mau apa sih? aja. Iya, hidup tuh apa sih? Ya, hidup kan ya gitu-gitu aja. Iya, Hidup tuh apa sih? hidup tuh kita makan, Makan, jalan-jalan, jalan-jalan. hahaha, Ya bekerja. iya kerja ya, Hidup punya anak. menyelesaikan kewajiban. Ya, punya Eh, anak. BTW aku tuh pengen banget ngobrol sama temenku namanya Nurma. Kita beda negara, pengen banget. Ya, bisa pakai Zoom. ngobrol-ngobrol. Iya, Terus pengen apa? banget ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Hai Nurma, kalau lagi nonton, pengen banget ngobrol sama kamu. Kapan ya? Kita atur jadwalnya 33 menit. Sudah selesai. Ya, udah. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ke channel aku, Dokter Nabi. Mohon maaf kalau pakai kaos obong sama nggak rapi karena mendadak. Ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau bisa komentar di bawah yang mau tanya-tanya mungkin tentang Ya, mungkin kesehatan. ada yang tahu basicnya aku apa mah. Oh iya, jadi suamiku itu seorang dokter dan seorang dosen juga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, boleh di kolom komentar, atau kalau misalnya pertanyaannya agak spesifik gitu, mungkin mau di kolom komen, bisa DM di IG-nya aku juga nggak apa-apa sih. Nanti insya Allah yang menarik kali ya Ya kita apapun lah. jawab. Iya, apapun itu nanti bisa kita jawab di sini. Bisa tentang anak, bisa tentang semuanya. Oke. Tapi perspektif kita ya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Semoga ada hikmahnya dari percakapan kita yang ngalor ngidul kemana-mana tadi Karena video ya. pertama juga sih. Karena ini video pertama kita ngobrol-ngobrol nggak jelas begini. Semoga bisa diambil baik-baiknya, yang buruk-buruknya dibuang aja. Terus semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi, puasanya lebih khusyuk, terus bisa berakhir segera pandeminya, bisa ketemu lagi sama keluarga Bisa gitu. jalan-jalan. Bisa jalan-jalan lagi karena aku dan suami jujur merindukan jalan-jalan ya Pak. Ya walaupun kita tipis-tipis lah jalan-jalan juga. Iya tipis-tipis. Harus tutup mana nggak selesai? Oke, itu aja ya. Bye.